Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohazatul Hasbiana. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dramaturgi, yaitu teorinya Ervin Goodman di balik panggung sandiwara kehidupan. Baik teman-teman, sebelum kita beralih ke teorinya Ervin Goodman, alangkah baiknya kita mengenal biografi singkat Ervin Goodman terlebih dahulu. Ervin Goodman lahir di Minville, Alberta, Kanada pada tanggal 11 Juni 1922. Ia meraih gelar Bachelor of Arts pada tahun 1945 dan gelar yang kedua ia raih yaitu Master of Arts pada tahun 1949 dan gelar Filosofi Doktor pada tahun 1953. Pada tahun 1958 ia juga meraih gelar Guru Besar. Pada tahun 1970, ia diangkat menjadi anggota Committee for Study Insertion dan tepat di tahun 1977 ia memperoleh penghargaan Guggenheim. Ia meninggal pada tahun 1982 setelah sempat menjabat sebagai Presiden American Sociological Association dari tahun 1981 sampai 1982. Nah teman-teman, kita sudah beralih di teori dramaturgi, pengertian dari teori dramaturgi. Dramaturgi merupakan suatu dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Artinya begini teman-teman, kita melakukan suatu interaksi dengan orang lain, baik itu teman kita, kerabat kita, orang tua kita, kakak beradik kita, merupakan aktor utama. Kita sebagai aktor utama dalam hal tersebut, yang dimana nantinya di sana kita akan menunjukkan bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita menunjukkan karakteristik kita kepada orang lain, sehingga orang lain dapat mengenal kita sebagaimana mestinya. Nah, kita sudah berada di bagian dramaturgi. Seperti layaknya sebuah panggung pementasan, ada bagian yang disebut front stage, panggung bagian depan, dan back stage, panggung bagian belakang, yang dimana keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Yang dimaksud dengan panggung bagian depan atau front stage adalah keadaan sebenarnya, segala hal yang kita tampilkan di depan umum. Ketika kita menemui suatu keadaan yang ramai, kita akan menikmati keadaan tersebut, sehingga kita akan senang dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dari panggung bagian belakang atau backstage itu adalah keadaan diri kita sendiri, yang dimana nanti kita akan menikmati waktu sendiri, menikmati bagaimana diri kita sendiri tanpa memikirkan penilaian orang lain terhadap kita. Contoh dari teori dramaturgi ini yaitu contoh pertama, ketika seorang wanita karir atau seorang perempuan ingin bekerja di sebuah perusahaan, ketika berangkat kerja tentu kita akan menyesuaikan penampilan kita, bagaimana cara kita berinteraksi nanti dengan teman-teman kantor kita, bagaimana cara kita berpenampilan, berpakaian sehingga layak disebut orang kantoran atau orang sukses. Nah, yang kedua, seorang pegawai Alfamart atau Indomart pada saat jam kerja ia menunjukkan sikap yang sopan dan santun serta berwibawa. Berbeda halnya jika pada saat jam istirahat mereka akan menunjukkan karakteristik mereka sendiri pada saat istirahat. Begitu teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu milik Rizky Febian. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.